utitu bil buraq, aku diberikan burak. Ya, ini kendaraan yang dipakai oleh Nabi SAW pada peristiwa Isra tersebut. Dan disebutkan oleh sebagian para ulama kita, burak ini juga adalah kendaraan para nabi sebelum Rasulullah SAW. Ya, disebutkan oleh sebagian para ulama, dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau datang menziarahi anaknya Nabi Ismail alaihissalam, juga pakai burak. Disebutkan oleh sebagian para ulama. Nabi SAW katakan, utitu bil buraq, aku diberikan burak, wa huwa dabbatun abyad, dan dia adalah seekor hewan putih, tawil, tinggi atau panjang atau tinggi, fauqal himar, tingginya, besarnya itu di atas keledai sedikit, dunal bagal, tapi di bawah dari al bagal. Bagal itu hasil persilangan antara kuda dan keledai. Anak dari perkawinan antara kuda dan keledai itu dinamakan dengan bagal. Biasanya anaknya lebih tinggi dari keledai, tapi lebih pendek sedikit dari kuda. Ya, subhanallah ya. Jadi kalau disilangkan antara kuda dan keledai akan menghasilkan anak, orang Arab namakan itu dengan bagal. Dan dia lebih pendek dari kuda, lebih tinggi sedikit dari keledai. Jadi kalau misalnya induknya adalah keledai, lebih tinggi dari induknya, tapi lebih pendek dari bapaknya. Itu bagal. Burak ini, dia lebih tinggi dari keledai, tapi lebih pendek sedikit lagi dari al-bagal, dari hasil persilangan antara kuda dan keledai tadi. Itu yang dipakai oleh Nabi SAW, dan Allah berikan itu kepada beliau. Utitu bil buraq, aku diberikan ya buraq, dan dia adalah dabbatun abyadun, ya dabbatun abyadu tawil. Dia adalah seekor hewan putih yang lebih besar daripada ya fauqal himar, tawilu fauqa himar, dia lebih besar daripada keledai, dunal bagal, dan dia lebih kecil daripada al-bagal, hasil persilangan kuda dan keledai. Yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Kata Nabi SAW, bagal atau burak yang dipakai ini, satu kali melangkah, satu langkahnya itu sampai ke akhir pandangan. Ya, sampai ke akhir pandangan kita manusia dan pandangannya. Jadi langkahnya itu jauh sekali. Kalau akhir pandangan kita sekarang tertutupi dengan ini akhir pandangan yang tidak tertutupi pada tempat yang terbuka luas. Kalau kita sedang berdiri di tempat yang terbuka luas, di padang pasir misalnya, di lapangan yang besar atau di padang pasir, akhir pandangan kita adalah jauh sekali, berapa kilo akhir pandangan kita. Pokoknya tidak ada yang menghalangi akhir pandangan kita. Seperti itu langkahnya burak. Satu langkahnya sama dengan itu mencapai akhir pandangannya. Makanya cepat sekali. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dan juga Imam Al-Bukhari. Hadis yang sahih. Farakibtuhu, aku naik di atas burak tersebut, hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai aku datang ke Baitul Maqdis. Ya, sampai aku datang ke Baitul Maqdis. Qala farabattuhu bil halaqati allati yarbitu bihil anbiya. Lalu aku mengikat burak ini di tempat para nabi juga mengikat hewan mereka, kendaraan mereka. Ya, kalau ke Baitul Maqdis atau ke Palestina jemaah sekalian, kita akan ditunjukkan oleh guide. Wallahu a'lam apakah memang betul di situ, tapi ada papannya, ada papan kecil dituliskan di situ. Ya, tempat diikatnya burak. Ya. Kalau dia dekat dengan pintu keluar untuk ke tembok ratapannya orang-orang Yahudi. Ya, dekat dengan pintu keluar untuk ke tembok ratapan. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi katakan farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihil anbiya. Aku ikat burak ini di tempat para nabi juga mengikat kendaraan mereka. Ini menunjukkan apa juga jemaah sekalian?
Padahal buraq ini pertama datang dari mana? Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya tidak ada. Yang sebelumnya tidak ada. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan, diberikan buraq ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tidak ada. Artinya kalau Nabi biarkan sudah sampai di Baitul Maqdis, Nabi biarkan buraq ini, biarkan saja begitu beliau pergi salat, insyaallah tidak hilang, Allah akan menjaganya. Sebagaimana pertama kali belum ada, Allah berikan. Bisa dipahami? Tapi kenapa Nabi mengikatnya? Karena memang Nabi SAW selalu mengajarkan kepada para sahabat, berusaha dulu baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu kita berdiam diri saja di rumah, kemudian nanti rezeki datang juga, nanti rezeki datang. Ya nanti kan saya akan sudah diam saja, Allah, saya kan masih hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Nabi katakan ikat dulu kendaraanmu, kemudian tawakal kepada Allah. Kalau setelah itu ternyata hilang, saya sudah berusaha, saya sudah kunci setir, ya, dan sebagainya. Ada juga orang berusaha karena sudah 2 kali sandalnya hilang, misalnya di hari Jumat, akhirnya hari Jumat ketiga dia sholat DP sandal. Mungkin itu juga usaha, ya. Dia gembok sandalnya. Mungkin itu usaha. Nabi SAW katakan ikat dulu, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi mengikat buraq di tempat para anbiya, para nabi juga mengikat. Tsumma dakhaltul masjida. Kemudian aku masuk ke dalam Masjidil Aqsa, fa shallaitu fihi rak'atain. Aku salat di dalamnya 2 rakaat, tsumma kharajtu. Kemudian aku keluar. Ya, setelah itu Nabi SAW keluar. Faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam datang dengan membawa 2 bejana. Ini malaikat Jibril alaihi salam datang bukan dengan wujud aslinya. Ya, datang dengan membawa 2 bejana, satu berisi khamar, satu berisi laban, susu, ya. Fakhtartul laban, lalu aku memilih susu, ya. Rasulullah SAW memilih susu. Faqala Jibril, maka Jibril alaihi salam mengatakan, ikhtartal fitrah, engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah, engkau telah memilih yang benar, engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Artinya khamar ini tidak sesuai dengan fitrah manusia, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang meminum khamar di dunia tidak akan mendapatkannya di surga. Di surga, salah satu sungai yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang masuk ke dalam surga, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, wa anharum min khamrin ladzatul lisyaribin. Ada sungai khamar, tapi khamar yang sangat lezat untuk diminum. Ya, khamar yang sangat enak untuk diminum. Tapi ketika mengomentari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man syaribaha fid dunya, siapa yang banyak minum khamar di dunia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan meminumnya di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal di akhirat khamarnya bukan memabukkan, tapi kata Allah sangat lezat untuk orang-orang yang meminumnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Jibril alaihi salam, ikhtartal fitrah, engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah.